selamat hari Minggu. Wow, luar biasa ya. Kakak Eka lagi seneng banget nih Kak Natalia. Iya, semangat. Tahu nggak ya, kenapa Kak? Kakak? Kenapa tuh Kak? Karena Kakak baru ulang tahun. Gitu Kak. Enggak sebenarnya karena hari ini harinya Tuhan, Betul, hari Kak. Minggu, Kakak Eka tuh penuh sukacita sekali. Akhirnya selama seminggu berlalu dari minggu kemarin ketemu lagi bersama Kakak Eka dan Kakak Natalia yang akan membawakan firman Tuhan dan ibadah kita Sekolah pada Minggu, ya. hari ini. Iya betul sekali Kakak Betul, Natalia. Kak. Nah jangan lama-lama nih Kak, kita harusnya ice breaking dulu nih biar Iya, lebih Kak. semangat lagi. Kalau boleh tahu lagu kita hari ini apa Kakak? Mau nyanyi lagu apa ya Kak? Karena semua anak sekolah minggu itu pasukan-pasukannya Kristus Kak, Laskar Kristus, jadi kita mau nyanyi lagu Laskar Kristus. Iya betul Tapi sekali. sebelum nyanyi kita suruh bangkit berdiri dulu kali ya Iya Kak? benar sekali, tapi kayaknya Kakak Eka pengen denger deh adik-adik untuk yang ini loh Kak, Laskar Kristus, Oh, iya, siap benar. gitu loh. Iya, benar Belum banget, pernah Kak. denger nih kan? Ya kita mulai ya Kak. Iya, coba, Kak. 1, 2, 3, Laskar Kristus! Siap! Pasti semangat ya Kak ya di Iya, rumah ya, sama betul. kayak Kakak Eka dan Kakak Natalia juga Ya di sini. benar Semangat, sekali. Kak. Oke, kita memulai dengan bangkit berdiri. Kita akan menyanyi Laskar Kristus. Silakan Kak Iya. Ina. Jangan lupa pakai gerakan ya adik-adik. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak, dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Udah mulai semangat ya Kak, karena lagunya emang semangat sih ya Iya Kak. semangat sekali, Jadi- tapi Kakak Eka masih kurang nih Kak. Masih kurang kali. Iya masih kurang. Kita Karena harus tadi kan kita lagi. nyanyi lagu Laskar Kristus Kristus. Kak. Kristus. Nah sekarang kita akan menyebut nama Tuhan juga. Betul. Kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Dalam nama Yesus Dalam nama Kakak. Yesus. Adik-adik di rumah nggak masih ingat kan lagu itu ya? Karena setiap kita melakukan aktivitas kita selalu menyebut dalam nama Yesus Dalam ya Kakak nama ya. Yesus, Karena betul. setiap aktivitas kita akan diberkati Tuhan ya. Yesus. Tidak lama lagi kita akan bernyanyi dalam nama Yesus dan bangkit berdiri. Ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama
ya Kak, udah mulai siap Iya. untuk mendengarkan firman Tuhan. Iya kak, kayaknya sudah berkeringat soalnya. Iya betul Kak. Sama, Ya, Kak. karena kita mau masuk ke ibadah, baiknya kita berdoa dulu ya kakak ya. Berdoanya akan dipimpin kakak Natalia. Oke adik-adik boleh duduk di kursinya masing-masing, boleh disiapkan juga Alkitabnya, buku tulisnya atau catatannya. Sekarang kita akan mulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk setiap berkat yang masih boleh Tuhan berikan kepada kami Tuhan, hari lepas hari Tuhan dan pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan kalau pada minggu pagi ini Tuhan kami bisa bersama-sama dengan adik sekolah minggu yang ada di rumah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan kami dapat memuji dan melayani Engkau Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, dan juga Tuhan kami mau berdoa untuk adik-adik yang di rumah. Kiranya Tuhan Yesus juga yang mau bersama-sama dengan mereka Tuhan, turut hadir dalam ibadah mereka Tuhan. Biarlah adik-adik mengerti setiap firman yang boleh kami sampaikan Tuhan. Berkatilah kami juga pelayan-Mu Tuhan, supaya kami dapat memberikan yang terbaik daripada pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Wow, terima kasih kakak Natalia untuk doa Ya. pembukanya. Nah, karena sekarang telah masuk ibadah, kita mau lanjut aktivitas selanjutnya. Hendaknya kita mau bernyanyi dulu ya kakak ya. Iya dong Kak. biar kita Lagunya apa semangat. sih kakak? Adik-adik tahu nggak ya Kak lagunya? Apa coba kak? Tapi kayaknya nggak tahu deh Kak, karena Nah, ini lagunya belum familiar Iya, karena masih lagunya baru ya kakak ya. Kak. Tapi jangan takut, karena kakak Eka dan kakak Natalia akan mengajarkan adik-adik yang di rumah, yang lagi ibadah di rumah dan nonton video ini. Kita mau berlatih lagu baru dan sambil gerakannya juga ya kakak ya. Iya, apa tuh Kak judulnya lagi? Iya, apa judulnya kakak? Hatiku penuh Penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian ya Kak. Iya, hatiku penuh nyanyian. Pasti kalau penuh nyanyian itu gembira ya Kak. Iya, Karena benar bernyanyi sekali. untuk Tuhan Raja gitu Iya kan. betul Kak. Nah, karena hati kita udah penuh dengan nyanyian, selanjutnya kita akan bernyanyi apa kakak? kita mau nyanyi lagi nih Kak. Kira-kira adik-adik capek nggak nih Kak? Kayaknya enggak sih, kakaknya aja masih semangat. Iya, Pasti Kak. dong harus semangat. Masih semangat kan adik-adik? Masih dong pastinya Kak. Sarah Oke. nih. Ya apa kakak selanjutnya? Kita Ayo, mau nyanyi ayo, lagu ayo apa kakak. ya Kak? Ayo. Adik-adik masih mau nyanyi gak sih Kak? Masih harusnya dong. masih ya Kak. Itu kita akan bernyanyi lagu Dia Semakin. Dia semakin bertambah.
Tapi adik-adik tahu nggak Kak lagunya? Tahu karena udah sering, apalagi Kak masa Silvi sih? nih. Kalau masih ingat sama Kakak Silvi ini selalu lagu favoritnya Kakak Silvi nih. Coba. Ya nggak mungkin Kakak, karena kita Bisa ya, video Kak? kan. Iya lupa Kak. Iya. Kebiasaan Kak. Iya benar. Ayo adik-adik kita akan bernyanyi, dia harus semakin bertambah karena kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan selalu taat kepada Tuhan ya. Betul Kak. Oke, kita akan bernyanyi, dia harus semakin bertambah. Lagunya bagus ya Kak ya. Iya, bagus sekalinya ya. Maknanya bagus ya Kak. Iya. Oke deh Kak, karena sekarang kita udah membuka firman Tuhan, akhirnya sekarang kita akan masuk ke dalam Firman Tuhan ya. Dan Kakak Eka berharap karena hari ini kita tidak ditemani sama mempendeta yang akan membawakan firman itu adalah kakak guru sekolah minggunya. Kakak Eka berharap adik-adik mendengarkan dan duduk dengan sikap yang baik, saling mendengarkan ya adik-adik ya yang ada di rumah. Oke, tapi sebelum masuk ke firman Tuhan kita nyanyi dulu kali ya Kak. Oke, benar sekali. Untuk Lagunya menyambut apa firman Kakak? Tuhan. Adik-adik ini pasti tahu semua lagunya Kak. Yang ada di buku ND yaitu judulnya Sangaku na met-met. Iya benar sekali. Kita Itu nyanyikan lagu sama-sama ya, lama adik-adik. banget ya Kakak ya? Iya. Ya, jadi ada di rumah, siapkan tangan, hati dan pikirannya karena kita akan mau berdoa. Cuma sebelum kita mau berdoa, kita akan bernyanyi dulu yaitu Tanganku na met-met. Ya, kita akan memasuk firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa. Doanya Kakak Eka pimpin ya adik-adik. Siapkan tangan dan hatinya dan pikirannya juga. Tutup matanya bersama-sama. Selamat pagi Tuhan Yesus, bersyukur Tuhan hari ini kami bisa mendengarkan dan melihat Tuhan ibadah sekolah Yesus. Biarlah Tuhan Yesus setiap ibadah yang kami lihat ini Tuhan dan kami rasakan juga Tuhan Yesus bisa kami menjadi saluran berkat juga Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami. Biarlah kami juga selalu semakin bertumbuh di dalam setiap tumbuh kembangnya kami juga Tuhan Yesus. Tuhan ampunilah segala kekurangan kami dan dosa-dosa kami yang telah kami lakukan mungkin Tuhan yang mendukakan hati-Mu. Bila juga Engkau yang memberkati Tuhan dan mengampuni juga Tuhan Yesus. Tuhan kami serahkan Tuhan Yesus firman-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah juga Tuhan apa yang disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu kami bisa mendengarkan dengan baik dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami agar kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Adik-adik,
Sekarang kita akan membacakan sebuah frikop, yaitu tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Itu dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Nah, Kakak Eka akan membacakannya ayat genap, nanti Kakak yang ganjil akan dibacakan oleh Kakak Natalia. Adik-adik di rumah sudah siapkan Alkitabnya ya? Buka dulu Alkitabnya dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Ya. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaannya dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara itu, berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat. Oke, jadi ini kira-kira firman Tuhannya bercerita tentang Yesus yang dimuliakan di atas gunung. Iya, yang dimana Tuhan Yesus berdoa di atas gunung, di atas Iya. bukit Kakak. Kak, tapi mungkin adik-adik masih belum paham ya Kak, maksudnya gimana Kak? Iya, Tapi tenang aja ya Kak, kita ada videonya. iya kok, Kak. benar sekali. Agar lebih mudah dimengerti dan Iya. dipahami, kakak-kakak guru sekolah minggunya akan menyediakan sebuah video di mana adik-adik nanti bisa melihatnya ya. Ini videonya. Kira-kira 8 hari setelah Isa mengatakan semuanya itu, ia mengajak Petrus, Yahya, dan Yakub naik ke sebuah gunung untuk berdoa. Sementara ia berdoa, tiba-tiba wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Lalu tampak 2 orang yang berbicara dengannya, yaitu Nabi Musa dan Nabi Elias. Keduanya tampak dalam kemuliaan. Mereka berbicara mengenai kematian Isa yang akan terjadi di Yerusalem. Pada waktu itu, Petrus dan teman-temannya yang bersama-sama dengan dia di situ sedang tertidur. Ketika mereka terbangun, mereka melihat Isa di dalam kemuliaan dan juga kedua orang yang berdiri di dekatnya. Ketika 2 orang itu meninggalkan Isa, Petrus berkata kepadanya, "Ya junjungan, baik sekali kita berada di sini. Biarkanlah kami mendirikan 3 kemah, 1 untuk junjungan, 1 untuk Nabi Musa, dan yang 1 lagi untuk Nabi Ilyas." Tapi Petrus sendiri tidak menyadari apa yang dikatakannya itu. Sementara Petrus berbicara, turunlah awan menaungi mereka. Ketika awan itu meliputi mereka, mereka pun menjadi takut. Lalu dari awan itu terdengar suara yang mengatakan, "Inilah sang anak dariku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, yang tampak hanyalah Isa seorang diri. Para pengikutnya merahasiakan hal itu. Pada waktu itu mereka tidak memberitahukan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat. Nah, gitu Kak kira-kira isi videonya. Iya, ternyata di video itu karena ada gambar, jadi kita lebih memahami ya isi dari Alkitab yang Kakak Eka dan Kakak Natalia tadi yang bacakan. Karena kalau kita membaca
kita belum tentu bisa memahami atau mengerti. Iya, betul. Tapi kalau dibarengin sama Melihat gambar, visualnya. melihat, jadi kita tahu nih adik-adik maksud dari firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak Natalia dan kakak Eka ini. Nah, adik-adik sudah melihat kan gimana tadinya Tuhan Yesus yang ada gambarnya bajunya yang warna kuning, ya agak ke kuning tadi, itu lagi bertemu dengan Nabi Elia dan Nabi Musa ya kakak ya. Nah, di mana yang tadi murid-muridnya Petrus dan teman-temannya itu melihat kejadian itu adik-adik, tapi baiknya si Petrus dan teman-temannya mereka tidak menceritakannya kan ya kak, mereka menutup mulutnya itu tidak menceritakan siapapun tentang kejadian itu. Tapi adik-adik harus ingat apa yang dilakukan Tuhan Yesus di bukit itu. Apa kakak? Kata Yesus ya kayak yang ada suara dari awan itu, Iya. katanya apa tadi, inilah anakku yang kuutus, dengarkanlah dia. Maksudnya dia itu siapa sih kak? Dia itu adalah Tuhan kita. Tuhan Yesus Nah, ya kak. yang tadi awan yang tadi yang kakak Natalia kasih tahu itu yang tadi meliputi Nabi Musa dan Nabi Elia dan Tuhan kita tadi itu kan ditutupi dengan awan tuh adik-adik. Jadi si Petrus dan teman-temannya tidak bisa melihat kakak. Tapi dari awan itu keluarlah suara yang berbunyi, itulah yang kupilih ya. Inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia. Jadi adik-adik pesan dari kakak Eka dan kakak Natalia, apapun itu misalkan dari mama, papa, misalkan bilang jangan berbohong, misalkan kakaknya jangan berbuat jahat ataupun apapun itu, kalian harus mendengarkan orang tua. Sama halnya Tuhan memberikan kita hal-hal yang baik. Jadi kita harus mendengarkan ya kakak ya. Kak. Iya. Karena kan Tuhan Yesus itu panutan ya kak. Iya benar sekali. Semua yang dilakukannya baik, tutur katanya baik, berbuat baik kepada sesama ya kan Iya. kak selama hidupnya. Iya, dan jangan lupa juga selalu berdoa. Doakan Betul. orang tua, doakan teman, guru, terus Iya, Kak. jemaat-jemaat kita yang di gereja Sama ya. kayak Tuhan Yesus yang di gunung tadi kak, dia kan ke atas gunung untuk berdoa, Berdoa, ya kak. iya benar sekali. Jadi kuasa doa itu akan dijamah. Dalam arti itu Tuhan itu akan mendengarkan setiap doa-doa anak-anak Tuhan yang mau berdoa Berdoa ya. dan Nah, berdoanya jadi dengan jangan tulus. pernah bosan ya kakak ya Iya, untuk betul, Kak. berdoa. Setuju. Gitu. Oke Nah. deh. Gitu ya kak firman Iya, Tuhan benar kali sekali. ini, semoga adik-adik mengerti, dapat memahami dan juga bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari ya Iya kan, Kak? benar sekali. Pokoknya contoh yang baik, jangan ikuti yang tidak baik. Betul Sebagai Kak. anak Tuhan, kita harus mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Tidak boleh berbohong, tidak boleh cubit teman atau jahat sama teman. Kita harus berbuat baik dan tidak boleh melakukan hal-hal yang jahat. Gitu. Setuju kak. Iya. Oke deh. Jadi adik-adik di rumah selalu melakukan hal-hal yang baik ya adik-adik ya. Iya dong kak pastinya. Iya benar. Dan jangan lupa tetap di rumah ya kak. Iya, Jangan kemana-mana. apalagi kondisi yang seperti ini, jangan lupa tetap di rumah. Kalaupun mau keluar, tetap pakai masker. Tersediakan hand sanitizer untuk mencuci tangan ya. Betul sekali. Biar kita terlindungi dari virus-virus yang jahat. jahat-jahat sana. Biar mereka tidak hinggap di kita ya kakak ya. Iya kak. Oke. Oke Nah, sekian firman dari kakak Eka dan kakak Natalia. Semoga adik-adik bisa mengaplikasikannya atau melakukannya di kehidupan sehari-hari. Oke, kita tutup dulu dalam doa ya kak. Iya baik, lipat tangannya, tutup. Tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan Yesus tentang Tuhan dan murid-muridnya di atas gunung yang sedang berdoa dan juga bertemu dengan Nabi Musa dan Nabi Elia. Terima kasih Tuhan kalau dari firman ini kami boleh belajar untuk menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, menjadi anak yang turut perintah orang tua, turut perintah kakak guru sekolah minggu, turut perintah semua orang yang lebih tua dari kami. Dan juga Tuhan kiranya di minggu kali ini kami boleh belajar untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang tidak nakal, anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah kami ini. Kiranya Tuhan Yesus yang tetap bersama dengan kami supaya kami dapat duduk diam dan dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
Ya, selesai dari firman Tuhan, karena kita sudah mendengarkan firman dan sudah berdoa juga doa penutup dari firman, kita akan bernyanyi adik-adik untuk menyempurnakan semua firman Tuhan dan ibadah sekolah minggu kita ini untuk lagu penutup kita ya kakak ya. Iya kak. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang besar dan Raja. iya meraja gitu kan, yang maha tinggi, yang maha agung, semuanya yang besar-besar. Nah, maka kita juga sebagai pahlawan kecil, anak yang kecil, maka kita akan bernyanyi, aku. Aku pahlawan kecil. Iya, oke, kita bangkit berdiri adik-adik. Ya, selesai juga ibadah kita hari ini. Semoga hati kita damai, penuh sukacita, semangat, dan tidak boleh lesuh atau letih ya. Karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan bernyanyi-bernyanyi, maka kita akan lebih bergembira kakak. Oke, kakak akan menutup ibadah kita. Kita mau berdoa untuk doa penutup ibadah kita. Adik-adik yang di rumah siapkan hati dan pikirannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, bersyukur Tuhan hari ini kami telah selesai ibadah sekolah minggu. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati setiap apa yang kami lihat. Biarlah Tuhan Yesus kami menjadi anak-anak-Mu yang lebih cemerlang Tuhan, dan menjadi anak-anak-Mu yang terang dan menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan bila mana kami mendukakan hati-Mu, orang tua kami, teman-teman kami. Biarlah juga Engkau Tuhan yang menegur kami Tuhan bila kami telah melakukan kesalahan, dari kami bangun tidur nanti Tuhan sampai kami melakukan aktivitas kami selanjutnya. Engkau yang berkati Tuhan setiap aktivitas kami mohon Tuhan bimbingan-Mu dan tuntunlah kami setiap apa yang kami lakukan juga Tuhan Yesus. Tuhan, kami akan berdoa juga Tuhan untuk Indonesia Tuhan, di mana Engkau tahu Tuhan virus corona Tuhan, COVID-19 Tuhan, yang di mana belum selesai Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang mengangkatnya Tuhan Yesus, dan kami serahkan semua ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami rindu untuk tetap bertemu dengan teman-teman sekolah minggu kami Tuhan, agar kami bisa beribadah kembali Tuhan Yesus dan bersukacita, bernyanyi bersama-sama dengan teman-teman kami Tuhan Yesus. Engkau juga Tuhan yang tahu Tuhan setiap pergumulan kami Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan Yesus doa kami ini. Terima kasih Bapa. Amin. Oke kak, akhirnya kita udah selesai ya kak. Iya, benar sekali. Tapi kak, kita mau lihat dulu kali nih kak aktivitas adik-adik minggu lalu. Iya, benar sekali. Gak sabaran ya. Iya, Tungguin Kak. ya. Tungguin ya. Oh jangan. Oke. Ya, kita akan melihat aktivitas minggu lalu yang sudah mengerjakan pasti akan ditampilkan ya. Tapi yang belum ditampilkan jangan bersedih hati, akan ditampilkan juga tetap ya. Nanti berarti jangan ada yang komen, paling kasih tahu sama kakak atau guru sekolah minggunya kalau misalkan terlewat ya. Jangan langsung marah-marah, bilang sama kakaknya ya. Atau ke grup orang tua bilang, kakak kok ini belum ditampilkan. Ya, dengan baik ya adik-adik ya. Oke, kita lihat dulu videonya. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terima kasih. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
tidak melalui aku. Terima kasih. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terima kasih. Tuhan selalu ada di sisiku saat aku kesepian. Dia selalu menyayangiku sampai selama-lamanya. Terima kasih. Yohanes 14 ayat 6. Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus selalu di sisiku saat kesenang dan sedih. Dia selalu menyayangiku sampai kapanpun. Tuhan, Engkau sungguh baik, kasih-Mu menyebar di dalam hidupku. Tuhan membagikan apa yang aku butuhkan, bukan yang aku inginkan. Tuhan, aku berterima kasih besar setiamu di sepanjang hidupku. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hari ini aku akan memberi kesaksian tentang betapa baiknya Tuhan itu di hidup aku. Waktu kecil kakiku kena eksim sampai aku sulit untuk berjalan. Dengan doa yang aku panjatkan dengan bantuan Mama, Tuhan membuat aku sembuh dan bisa berjalan lagi. Allah itu adalah kasih. Saya merasakan kebahagiaan, kekhawatiran dan ketakutan tidak ada pada saya, karena semua keinginan saya serahkan kepada Tuhan, supaya senantiasa selalu menyertaiku di waktu belajar dan dimanapun saya berada. Menurut aku, Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat. Karena Tuhan Yesus telah berkorban mau disalibkan untuk menyelamatkan hidupku dari hukuman dosa. Dalam perjalanan pulang kampung pada Natal tahun lalu, kami mengalami pecah ban mobil. Pada tengah malam di tengah hutan Riau, ban mobil pecah. Ban serep yang ada kempes. Tuhan itu sungguh baik. Akhirnya kami menemukan bengkel untuk mengganti dan memompa ban sehingga perjalanan kami dapat dilanjutkan kembali. Yohanes 14 ayat 16. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa ke Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus itu juru selamat dan penolongku. Di saat aku susah, Tuhan Yesus selalu ada buat aku. Tuhan Yesus juga rela berkorban, mati di kayu salib untuk menghapus dosaku. Shalom, namaku Edward. Aku sangat bersyukur karena Tuhan Yesus begitu baik, sehingga aku bisa menyelesaikan ujianku dengan baik dan lancar. Terima kasih. Bagiku, Tuhan Yesus adalah juru selamatku. Seperti Tuhan Yesus rela disalibkan untuk menebus dosaku. Dan juga bagiku, Tuhan Yesus adalah dokterku yang baik. Seperti saat saya sakit, Tuhan Yesus selalu menyertai saya dan menyembuhkan saya. Tuhan Yesus sangat baik. Setiap hari aku dilindungi dan diberkatinya. Firman-Nya pelita bagi hidupku yang setiap saat menerangi hidupku. Terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan selalu ada di saat suka dan dukaku dan selalu mencukupi segala sesuatu yang kubutuhkan. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus selalu ada di saat aku senang dan di saat aku sedih. Tuhan Yesus telah melindungiku di setiap saat dan di setiap waktu. Dia adalah penyelamatku. Oke, bagus ya Kak. Bagus banget. Bagus banget dan lucu-lucu banget. Makanya
makanya nih teman-teman yang belum buat aktivitasnya, adik-adik sekolah minggu, ayo dibuat biar bisa ditampilin kayak yang tadi. Nah, karena ini yang ditampilkan adalah adik-adik sekolah minggu yang sudah mengerjakan, bukan berarti adik-adik yang tidak mengerjakan itu tidak mau ya, cuman mungkin belum sempat atau belum ada waktu untuk mengerjakan ya kakak ya. Cuman kalau ada aktivitasnya terlewat nih, tidak ditampilkan, adik-adik bisa komunikasi ke kakak guru sekolah minggu atau ngomong di grup orang tua bilang kalau videonya tidak ditampilkan atau terlewat gitu. Bukan berarti marah ya kakak ya. Iya, tapi tetap adik-adik yang belum mengerjakan, ayo dikerjain dan dikirim ya ke kakak guru sekolah minggunya, biar di video yang ditampilin kayak tadi nggak cuma itu aja orangnya. Iya benar sekali. Karena jadi adik juga harus ngerjain. Iya benar kakak. Karena biar ada aktivitas ya kakak ya. Selain kita mendengarkan firman Tuhan, aplikasiin dong sama aktivitas yang kakak-kakak yang udah siapkan gitu. Nah, kalau mau lihat aktivitasnya di mana sih kak? Gampang. Kita lihatnya itu di Instagramnya Sekolah Minggu HKBP Ciledug. Adik-adik bisa nanti follow itu @SM HKBP Ciledug. Nih dicantumin di sini. Sini ya. Nah, jangan lupa juga nanti kakak-kakaknya juga akan men-share ya kakak ya di grup orang tua. Nah, adik-adik juga bisa nanti dapatkan bahan-bahannya dari setiap perkelas yang akan kakak guru sekolah minggu siapkan minggu ini gitu. Terus kalau mau ngumpulin aktivitasnya kak? Kalau mau ngumpulin paling lambat hari Rabu. Terus hari Rabu jam berapa kakak? Jangan kirimnya jam 12 malam juga. Itu mah sudah hari Kamis jadinya, ya kan ya kakak ya? Gak mungkin Rabu. Nah paling lambat itu jam 8 malam. Jam 8 malamnya begini, salah, jam 8. Ya, jam 8 malam paling lambat, jangan jam 12 ya, dan jangan juga jam 1 malam, itu bukan 1 malam, tapi udah pagi ya adik-adik ya. Ngapain juga ngirim-ngirim jam 1 malam, biar tidur semuanya. Oke. Jangan-jangan mamanya begadang. Iya, begadang, gak baik begadang. Oh iya, gak boleh. Oke deh kak, akhirnya kita sudah selesai firman Tuhan, ya. Kita udah lihat aktivitas adik-adik juga, udah kasih tahu gimana cara mau ngerjain aktivitas biar bisa ditampilin. Akhirnya kita mau pamit undur diri ya kak. Iya, sampai ketemu di minggu depan dengan kakak-kakak yang guru sekolah minggu yang lainnya ya. Sampai jumpa adik-adik, selamat hari Minggu buat adik-adik memberkati. Dadah, sarangnya.